Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Kilau lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 memantulkan cahaya ke gaun malam para tamu, menciptakan lautan berlian yang berkelip. Di tengah keramaian itu, Anindita dan Bayu berdiri berdampingan, sebuah potret kesempurnaan yang membuat iri setiap pasang mata yang memandang. Bayu, dengan setelan jas mahal yang membalut tubuh tegapnya, tampak karismatik dan penuh percaya diri. Lengannya melingkar posesif di pinggang ramping Anindita. Sebuah gestur yang bagi dunia luar terlihat mesra, namun bagi Anindita terasa seperti belenggu halus. Malam itu, ia tampil memukau dalam balutan gaun sutra berwarna biru safir yang dirancangnya sendiri, sebuah karya yang lahir dari malam-malam sunyi saat ia menuangkan kegelisahannya di atas kertas sketsa. Senyum tak pernah lepas dari bibir mereka, sebuah topeng indah yang mereka pasang untuk dunia. Bagi semua orang, mereka adalah pasangan impian. Pernikahan antara pengusaha muda yang sedang naik daun dari keluarga prayoga yang terpandang, dengan wanita cantik berlatar belakang sederhana yang berhasil memenangkan hatinya. Namun, di balik senyum Anindita yang terpatri manis, ada sebuah kekosongan yang dingin dan menggigit. Ia bisa merasakan sela di antara jemari Bayu yang menggenggam tangannya, sebuah jarak yang tak kasat mata namun begitu nyata. Ia ingat betul bagaimana dulu genggaman itu terasa begitu hangat dan penuh kepastian. Seolah seluruh kekuatan dan perlindungan ada di sana. Kilas balik itu datang tanpa diundang, membawanya ke sebuah sore di tepi danau, beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum nama prayoga menjadi beban di pundaknya. Saat itu, Bayu bukanlah seorang pengusaha yang menghitung segalanya dengan untung dan rugi. Ia adalah seorang pria yang menatap Anindita seolah ia adalah satu-satunya keajaiban di dunia. Matanya memancarkan ketulusan yang kini terasa begitu langka. "Aku tidak peduli apa kata orang, Anin," bisik Bayu saat itu. Angin sepau-sepau menerbangkan helai rambut Anindita yang tergerai. Mereka duduk di atas tikar sederhana, berbagi bekal roti lapis yang mereka buat bersama. Dunia mereka terbuat dari angka dan status. "Duniaku hanya terbuat dari kamu. Aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan dunia mereka menyakitimu." Kata-kata itu, yang dulu menjadi sauh bagi hatinya, kini terdengar seperti gema dari masa lalu yang jauh, sebuah janji yang lapuk dimakan waktu dan terkikis oleh tekanan realitas. Perubahan itu terjadi begitu halus, nyaris tak terasa, seperti racun yang meresap perlahan. Sejak janji suci pernikahan diucapkan, dunia Bayu yang dulu hanya tentang mereka berdua, kini kembali dilebur dengan dunia keluarganya. Dunia di mana Ratih, ibunya, adalah ratu yang tak terbantahkan dengan standar setinggi langit, dan Kirana, adiknya, adalah putri mahkota manja yang lidahnya setajam silet. Dan di dunia itu, Anindita hanyalah seorang pendatang yang terus-menerus diuji kelayakannya. "Anindita, sayang, gaunmu cantik sekali." Sebuah suara yang terdengar manis namun menyimpan nada tajam memecah lamunan Anindita. Ratih, ibu mertuanya, berdiri di hadapan mereka. Matanya yang tajam menatap Anindita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebuah inspeksi dingin yang membuat Anindita merasa telanjang. Di sebelahnya, Kirana tersenyum miring. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk seringai tipis. "Iya, Mbak. Desainnya unik. Kamu beli di butik mana? Atau, kamu jahit sendiri lagi di penjahit langganan keluargamu dulu itu?" Sindir Kirana, sengaja menekankan kata, "dulu," untuk mengingatkan Anindita akan asal-usulnya yang dianggap tidak selevel dengan mereka. Anindita menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kesabarannya yang semakin menipis. Ia memasang senyum terbaiknya. "Terima kasih, Ma. Kirana. Aku memang merancangnya sendiri," jawabnya lembut. Suaranya nyaris bergetar. Ratih tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti denting kaca yang retak di tengah keheningan. "Oh, begitu. Kamu memang kreatif, Anin."
Mama akui itu. Tapi kreativitas saja tidak cukup di lingkungan kita. Lain kali, biarkan Bayu yang membelikanmu gaun dari desainer ternama. Citra suami harus dijaga, kan? Jangan sampai orang berpikir menantu keluarga Prayoga memakai baju dari bahan murahan yang dibeli kiloan. Setiap kata adalah tamparan yang tak terlihat, meninggalkan bilur perih di hati Anindita. Ia melirik Bayu, mengirimkan permohonan bisu lewat tatapan matanya, berharap suaminya akan membela kehormatannya. Namun yang ia temukan hanyalah kegelisahan. Bayu tertawa canggung, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mama bisa saja. Kreativitas Anin ini yang membuatku jatuh cinta, ujarnya. Namun nadanya terdengar hampa, seperti sebuah kalimat yang dihafal tanpa perasaan, sebuah pembelaan lemah yang justru semakin mempermalukan Anindita. Sisa malam itu terasa seperti sebuah siksaan panjang. Anindita menjadi pajangan bisu di sisi suaminya, mendengarkan percakapan tentang saham, liburan ke Eropa, dan tas edisi terbatas yang harganya setara dengan biaya hidup keluarganya selama setahun. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah gelembung kaca yang indah namun menyesakkan. Ia bisa melihat dunia luar, namun tak bisa menyentuhnya. Dan parahnya, orang-orang di dalam gelembung itu, keluarga suaminya sendiri, terus-menerus mengingatkannya bahwa ia tak pantas berada di sana. Dalam perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil terasa lebih bising daripada hingar-bingar pesta tadi. Bayu fokus menyetir. Rahangnya mengeras. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram kemudi. Anindita tahu, suaminya sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Antara citra yang ingin ia pertahankan dan istrinya yang baru saja kembali direndahkan oleh keluarganya sendiri. Perang yang selalu dimenangkan oleh Citra. Maafkan Mama dan Kirana. Akhirnya Bayu bersuara, memecah keheningan tanpa menoleh. Suaranya datar. Anindita tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang berlarian kabur, menyatu menjadi garis-garis cahaya yang menyakitkan mata. Maaf, sebuah kata yang begitu mudah diucapkan. Begitu sering ia dengar hingga kehilangan maknanya. Kata itu tidak bisa menghapus rasa perih di hatinya. Tidak bisa mengembalikan harga dirinya yang terinjak-injak. Pernikahan mereka, yang dulu ia kira dibangun di atas pondasi cinta yang kokoh, ternyata hanyalah sebuah istana yang berdiri di atas kaca. Indah dipandang, namun begitu rapuh. Siap hancur berkeping-keping hanya dengan satu sentuhan yang salah. Dan malam itu, Anindita merasakan retakan pertama mulai menjalar, mengancam akan menelan semua mimpi indahnya. Di sudut matanya, setetes air mata jatuh tanpa izin, meluncur perlahan di pipinya yang dingin. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekecewaan yang membakar. Saksi bisu dari awal sebuah keretakan yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Pagi datang tanpa kehangatan mentari di kediaman mewah keluarga Prayoga. Udara di dalam rumah terasa dingin dan berat. Seolah sisa-sisa kepedihan dari pesta semalam masih menggantung di setiap sudut ruangan. Di meja makan yang panjang dan kosong, hanya ada suara denting pelan sendok Bayu yang menyentuh piring porselen mahalnya. Ia mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi, menyapa Anindita dengan senyum yang dipaksakan dan bertanya tentang rencana hari itu. Namun, Anindita hanya menjawab dengan gumaman singkat. Kata-kata telah kehilangan fungsinya di antara mereka, digantikan oleh keheningan yang memekakan. Ia meminum tehnya dengan lambat, tatapannya kosong, tertuju pada taman di luar jendela kaca yang besar. Taman itu indah, terawat sempurna oleh tukang kebun, namun terasa asing, sama seperti seluruh rumah ini. Sama seperti pria yang duduk di hadapannya. Benih keretakan yang ditabur oleh Ratih dan Kirana semalam mulai tumbuh subur, disirami oleh sikap Bayu yang semakin berubah. Pengaruh ibunya meresap ke dalam dirinya seperti tinta di atas kertas. Ia mulai melihat Anindita melalui kacamata keluarganya. Kritikan-kritikan halus mulai terlontar dari bibirnya. Anin, kenapa kamu masih berteman dengan mereka? Bukankah level pergaulanmu sekarang sudah berbeda? Tanyanya suatu hari, saat melihat Anindita sedang tertawa lepas melalui panggilan video dengan sahabat-sahabat lamanya. Di lain waktu, ia mengomentari hobi Anindita yang gemar berkebun di halaman belakang. Untuk apa kamu kotor-kotoran begitu? Kita punya tukang kebun.
Nanti kulitmu rusak. Ujarnya dengan nada yang seolah peduli. Padahal yang Anindita dengar adalah sebuah larangan terselubung. Bayu yang dulu mencintai kesederhanaannya, kini seolah malu akan hal itu. Merasa semakin terasing, Anindita menciptakan dunianya sendiri. Sebuah benteng pertahanan di dalam ruang kerja kecil di lantai 2. Sebuah ruangan yang jarang sekali dimasuki oleh Bayu karena dianggap terlalu sempit dan penuh dengan barang-barang tidak penting. Di sanalah, di antara tumpukan buku-buku desain dan gulungan kain perca, Anindita menemukan kembali dirinya. Di sanalah, laptop tuanya menjadi jendela menuju mimpinya. Setiap malam, ketika Bayu sudah terlelap atau sibuk dengan pekerjaannya, Anindita akan menyelinap ke dunianya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, menyusun rencana bisnis yang rapi, membuat proyeksi keuangan yang detail, dan mencari pemasok bahan-bahan berkualitas. Tangannya dengan lihai membuat sketsa gaun-gaun indah. Setiap goresan pensil adalah luapan emosi dan pemberontakan bisu. Butik itu bukan lagi sekadar impian, tapi sebuah rencana pelarian. Sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membangun istananya sendiri, di mana ia adalah ratunya. Ironisnya, semakin Anindita mencoba membangun dunianya sendiri, semakin sering pula dunia luar menginvasinya. Kunjungan Ratih dan Kirana menjadi teror rutin. Mereka bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan, berjalan-jalan di dalam rumah seolah mereka adalah pemiliknya. Ratih akan menggeser letak vas bunga, mengkritik masakan Anindita di depan asisten rumah tangga, atau bahkan membuka lemari pakaian Anindita dan mencibir koleksi bajunya. Ya ampun, Anin, baju-bajumu ini warnanya suram sekali. Tidak mencerminkan istri seorang pengusaha sukses. Komentar Kirana suatu siang, sambil memegang salah satu blus katun favorit Anindita dengan ujung jarinya seolah itu adalah kain lap kotor. Anindita hanya bisa mengepalkan tangannya di dalam saku, menelan semua penghinaan itu dengan senyum palsu. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Anindita baru saja pulang dari sebuah galeri seni kecil di pinggir kota. Hatinya berbunga-bunga. Ia berhasil membeli sebuah lukisan dari seorang seniman muda yang belum punya nama. Lukisan itu abstrak, dengan sapuan warna-warna berani, merah, biru, dan kuning, yang seolah bertabrakan namun menciptakan harmoni yang emosional. Baginya, lukisan itu adalah cerminan gejolak hatinya. Dengan penuh semangat, ia menggantung lukisan itu di dinding utama ruang tamu, tepat di atas perapian palsu yang tak pernah dinyalakan. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada sentuhan jiwanya di dalam rumah yang dingin itu. Kebahagiaan itu hanya berumur beberapa jam. Ratih dan Kirana datang untuk makan malam. Begitu melangkah masuk, mata Ratih langsung tertuju pada lukisan itu. Wajahnya mengernyit jijik. Astaga, sampah apa ini yang kamu gantung di sini, Anin? Serunya, suaranya menggema di ruangan yang besar itu. Kirana tertawa mengejek. Mbak Anin, ini rumah keluarga Prayoga, bukan galeri seni anak jalanan. Lukisan macam apa ini? Coretan tidak jelas begini. Sama sekali tidak berkelas. Anindita membeku. Ini karya seni. M.A. Kirana. Aku suka lukisan ini, jawabnya lirih, mencoba membela pilihannya. Suka. Seleramu itu yang jadi masalah. Potong Ratih tajam. Ia kemudian menoleh ke arah Bayu yang baru saja turun dari tangga. Bayu, lihat kelakuan istrimu. Dia menggantung lukisan norak ini di ruang tamu kita. Apa kata kolega bisnis papa nanti kalau melihat ini? Mereka akan pikir keluarga kita tidak punya selera. Semua mata kini tertuju pada Bayu. Anindita menatap suaminya dengan penuh harap. Sebuah permohonan terakhir agar pria itu mengingat janjinya di tepi danau dulu. Tapi yang keluar dari mulut Bayu adalah belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Iya juga ya, M.A., kata Bayu pelan, menghindari tatapan Anindita. Lukisannya memang terlalu ramai. Tidak cocok dengan konsep interior rumah kita. Ia lalu menatap Anindita. Tatapannya dingin dan tak terbantahkan. Anin, tolong pindahkan lukisan itu ke ruang kerjamu saja, ya? Biar tidak dilihat banyak orang. Biar tidak dilihat banyak orang.
Kata-kata itu terus terngiang di telinga Anindita. Bukan hanya lukisannya yang harus disembunyikan, tapi juga dirinya, seleranya, dan seluruh identitasnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anindita mengambil sebuah kursi, memanjatnya, dan menurunkan lukisan itu dari dinding. Tangannya bergetar. Saat ia memelukkan vas itu ke dadanya, ia melihat pantulan wajahnya yang pucat di permukaan kaca bingkai. Wajah seorang wanita yang sedang dipaksa menyingkir dari dunianya sendiri. Malam itu, sambil menatap lukisan yang kini bersandar di dinding ruang kerjanya yang sempit, Anindita tidak menangis. Rasa sakitnya telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih kuat. Benih keretakan itu kini telah berakar dalam, dan Anindita tahu, ia harus bersiap untuk menghancurkan istana kaca ini sebelum ia ikut hancur di dalamnya. Malam-malam setelah insiden lukisan itu menjadi satu-satunya milik Anindita. Ruang kerjanya yang sempit dan pengap berubah menjadi sebuah kepompong, tempat ia merajut kembali serpihan harga dirinya yang hancur. Di sana, di bawah temaram lampu meja, ia tidak lagi merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Di sana, ia adalah arsitek takdirnya. Laptopnya menyala hingga larut. Layarnya memantulkan cahaya tekad di matanya yang lelah. Rencana bisnis butiknya bukan lagi sekadar pelarian, melainkan sebuah manifesto kemerdekaan. Setiap baris dalam dokumen proyeksi keuangan adalah satu langkah menjauh dari ketergantungan. Setiap sketsa gaun adalah sepotong jiwa yang ia tuangkan ke atas kertas, menolak untuk dipadamkan. Ia bahkan sudah menemukan nama yang sempurna, Nirmala. Sebuah kata yang berarti suci, tanpa cacat. Sebuah ironi pahit untuk mimpinya yang lahir dari kekecewaan yang begitu dalam. Dana warisan dari almarhum ayahnya, yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini memiliki tujuan. Angka-angka di rekening banknya bukan lagi sekadar nominal, melainkan amunisi untuk pertempuran yang akan datang. Suatu malam, kelelahan akhirnya mengalahkannya. Setelah memastikan semua dokumen tersimpan rapi di dalam folder rahasia di laptopnya, ia tertidur di meja kerjanya, kepalanya beralaskan lengannya yang terlipat. Ia lupa menutup pintu ruangannya rapat-rapat. Sebuah kesalahan kecil yang akan merubah segalanya. Bayu, yang pulang larut malam, merasa heran tidak menemukan Anindita di kamar tidur mereka. Didorong oleh rasa penasaran yang ganjil, ia melangkah menuju ruang kerja istrinya, tempat yang selama ini ia anggap sebagai sarang hobi tak berguna. Pintu yang sedikit terbuka memberinya akses. Ia mendorongnya pelan dan mendapati Anindita tertidur pulas. Awalnya ia hendak membangunkannya, namun matanya terpaku pada layar laptop yang masih menyala. Sebuah dokumen berjudul, Rencana Bisnis, Nirmala Butik, terpampang jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan niat baiknya. Dengan langkah tanpa suara, ia mendekat. Tangannya menggerakkan mouse dengan hati-hati, menggulir halaman demi halaman. Matanya membelalak. Ini bukan sekadar coretan iseng. Ini adalah sebuah rencana bisnis yang matang dan profesional. Analisis pasar, strategi pemasaran, daftar calon pemasok dari pengrajin lokal, hingga rincian anggaran yang presisi. Ia melihat sketsa-sketsa gaun yang begitu indah, memadukan kain batik dan tenun dengan desain modern yang elegan. Sebuah konsep yang brilian, yang ia tahu persis akan sangat laku di pasar kelas atas yang haus akan otentisitas. Di benaknya, sebuah ide licik mulai terbentuk, gelap dan menggoda. Ia tidak melihat kerja keras istrinya. Yang ia lihat adalah sebuah jalan pintas menuju kesuksesan dan pengakuan yang selama ini ia dambakan. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya, memotret halaman-halaman penting dari rencana itu sebelum mematikan laptop dan meninggalkan ruangan, seolah ia tak pernah ada di sana. Beberapa hari kemudian, suasana di meja makan terasa berbeda. Bayu tampak bersemangat. Senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Ratih dan Kirana, yang datang untuk makan malam seperti biasa, merasakan aura positif itu. Kamu kelihatannya senang sekali. Bayu, ada kabar baik? Tanya Ratih, sambil meletakkan serbet di pangkuannya. Bayu menegakkan tubuhnya, menatap ibu dan adiknya dengan tatapan seorang visioner. Mama, Kirana, aku punya pengumuman besar.
katanya dengan nada dramatis. Anindita, yang sedang menuangkan air ke gelasnya, berhenti sejenak, merasakan firasat buruk yang menusuk hatinya. Aku akan memulai bisnis baru, lanjut Bayu. Sebuah proyek besar yang akan membawa nama keluarga Prayoga ke level selanjutnya. Aku akan membuka sebuah butik fashion mewah. Hening sejenak. Lalu Ratih dan Kirana berseru hampir bersamaan. Butik? Wah, ide bagus sekali. Seru Ratih. Matanya berbinar. Serius? Mas? Keren banget. Akhirnya ada bisnis yang elegan di keluarga kita. Timpal Kirana, melirik sinis ke arah Anindita. Anindita merasakan darahnya seolah surut dari wajahnya. Jantungnya berdebar kencang. Begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Tidak mungkin. Batinnya menjerit. Bukan sembarang butik, kata Bayu, menikmati perhatian penuh yang ia dapatkan. Konsepnya adalah modern etnik luxury. Kita akan mengangkat kekayaan wastra Nusantara, batik dan tenun, tapi dengan sentuhan desain kontemporer yang bisa diterima pasar internasional. Kita akan menamainya Nirmala. Indah, kan? Berarti kesempurnaan. Duar, seolah petir menyambar di dalam kepala Anindita. Nirmala, nama rahasianya, konsepnya, mimpinya. Semua diucapkan dengan lancar dari mulut suaminya sendiri, seolah itu adalah buah pikirnya yang paling cemerlang. Ia menatap Bayu, mencari jejak kebohongan, rasa bersalah, apa saja. Tapi yang ia temukan hanyalah arogansi dan kebanggaan. Jenius, Bayu. Kamu memang anak mama yang paling hebat. Puji Ratih setinggi langit. Mama selalu tahu kamu punya bakat bisnis yang luar biasa. Aku akan bantu promosikan ke teman-temanku. Mas, pasti laku keras. Kirana menimpali dengan antusias. Mereka tertawa, merayakan sebuah pencurian besar-besaran di depan mata korbannya. Anindita hanya bisa terdiam, membeku di kursinya. Suara mereka berdengung di telinganya, berubah menjadi kebisingan yang tak berarti. Sendok di tangannya terasa begitu berat, dan makanan di piringnya tiba-tiba terasa seperti racun. Dunianya runtuh tanpa suara. Malam itu, konfrontasi tak terhindarkan. Di dalam kamar tidur mereka yang dingin, Anindita menunggu Bayu selesai mandi. Ketika suaminya keluar dengan handuk melilit pinggangnya, Anindita menatapnya dengan mata yang menyala oleh amarah dan kekecewaan. Itu ideku, Bayu, desisnya, suaranya bergetar menahan tangis. Nirmala, konsepnya, semuanya, itu rencanaku. Bayu bahkan tidak tampak terkejut. Ia mengeringkan rambutnya dengan santai sebelum menatap Anindita dengan pandangan meremehkan. Idemu? Ia tertawa sinis. Anin, sadarlah. Itu cuma coretan di buku catatanmu. Angan-angan seorang ibu rumah tangga yang bosan. Aku yang akan membuatnya jadi kenyataan. Kamu pikir kamu bisa mengurus bisnis sebesar itu sendirian? Kamu tidak punya koneksi, tidak punya pengalaman. Aku punya dana. Aku punya rencananya. Potong Anindita, suaranya meninggi. Dan aku punya nama besar Prayoga. Balas Bayu tajam. Dengar. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Tanpa aku, mimpimu itu tidak akan pernah lebih dari sekadar tumpukan kertas di ruang kerjamu yang sempit. Anggap saja ini kolaborasi. Kamu inspirasinya. Aku otaknya. Aku yang akan mengeksekusinya. Jadi berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Anindita terhuyung mundur seolah baru saja ditampar. Kolaborasi. Inspirasi. Kata-kata itu terasa seperti hinaan yang paling keji. Pria di hadapannya bukan lagi Bayu yang ia kenal. Ia adalah seorang pencuri yang tak tahu malu. Seorang tiran yang merampas satu-satunya hal yang menjadi miliknya. Malam itu, di dalam kemegahan rumah yang terasa seperti penjara, Anindita tidak hanya kehilangan mimpinya. Ia kehilangan sisa-sisa terakhir dari cintanya. Di dalam hatinya yang beku, sebuah keputusan telah dibuat. Bayu boleh saja mencuri mimpinya, tapi ia tidak akan membiarkannya menang. Pertunjukan baru saja akan dimulai, dan Anindita akan memastikan dirinya lah yang akan tertawa di akhir cerita. Hari pembukaan butik, Nirmala,
adalah sebuah pertunjukan kemegahan yang dirancang untuk memukau dan menegaskan status baru keluarga Prayoga di kancah sosialita. Karpet merah tergelar di depan pintu masuk yang diapit oleh rangkaian bunga lili putih dan anggrek bulan yang harganya bisa membayar sewa rumah selama setahun. Para tamu, dari pejabat hingga selebriti papan atas, berdatangan dalam balutan busana terbaik mereka, disambut oleh kilatan lampu kamera dari puluhan awak media yang berjejer rapi. Di dalam, alunan musik jazz yang lembut mengalir dari sebuah kuartet gesek di sudut ruangan, berpadu dengan aroma parfum mahal dan denting gelas-gelas sampanye. Bayu berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat gravitasi dari semua perhatian. Ia tampak sempurna dalam setelan jas berwarna arang, senyumnya memancarkan pesona dan kesuksesan. Ia menjawab pertanyaan wartawan dengan percaya diri, menceritakan visinya tentang mengangkat budaya lokal ke panggung dunia, sebuah narasi yang ia curi mentah-mentah dari laptop istrinya. Di sisinya, Ratih dan Kirana bertingkah seperti ratu dan putri mahkota. Ratih, dengan gaun berwarna emas yang menyilaukan, menyapa setiap tamu penting dengan pelukan hangat yang palsu, sementara Kirana sibuk mengunggah foto-foto ke media sosialnya dengan tagar Prayoga Empire. Mereka adalah perwujudan kemenangan. Wajah mereka berseri-seri oleh pantulan cahaya lampu sorot dan kebanggaan. Mereka telah berhasil. Mereka telah mengubah angan-angan menantunya yang dianggap rendahan menjadi sebuah monumen kemewahan atas nama mereka. Bagi mereka, ini adalah puncak dari segalanya. Lalu, di tengah hiruk-pikuk itu, pintu butik kembali terbuka. Semua kepala yang berada di dekat pintu menoleh, dan bisik-bisik perlahan merambat seperti api. Anindita melangkah masuk. Ia tidak datang dengan kemarahan atau kesedihan yang kentara. Ia datang dalam balutan keheningan yang mematikan. Ia mengenakan gaun putih sederhana berbahan linen, tanpa hiasan, tanpa perhiasan yang mencolok. Rambutnya hanya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Di tengah lautan kemewahan yang artifisial, kesederhanaannya justru menjadi anomali yang paling menonjol. Ia tampak seperti malaikat yang tersesat di sarang para pendosa. Ia tidak berjalan dengan kepala tertunduk. Tatapannya lurus ke depan, tenang dan tajam, menyapu seluruh ruangan seolah sedang menginspeksi miliknya yang telah dicuri. Kehadirannya seketika mengubah atmosfer ruangan. Tawa Ratih tersangkut di tenggorokannya. Senyum Kirana membeku di bibirnya. Bayu, yang sedang diwawancara, kehilangan kata-katanya saat melihat istrinya berdiri di ambang pintu. Untuk sesaat, dunia mereka seolah berhenti berputar. Kirana adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Dengan seringai mengejek, ia berjalan cepat menghampiri Anindita. "Mbak Anin, berani juga kamu datang ke sini? Tidak salah kostum? Ini acara pembukaan butik mewah, bukan acara arisan di kampung." Desisnya, suaranya cukup keras untuk didengar beberapa tamu di dekatnya. Anindita tidak menanggapi. Matanya hanya menatap lurus ke arah Bayu. Ratih kemudian menyusul. Kipas di tangannya bergerak cepat, menyembunyikan kegugupannya. "Anindita, ada apa kamu kemari? Kalau kamu mau memberi selamat, cukup dari rumah saja. Jangan membuat keributan di sini dan mempermalukan suamimu," katanya dengan nada memerintah. "Aku hanya ingin bicara dengan suamiku," jawab Anindita. Suaranya terdengar jernih dan stabil, kontras dengan kekacauan yang mulai timbul di sekelilingnya. Melihat Anindita tidak terpengaruh, Bayu merasa terancam. Ia segera mengakhiri wawancaranya dan berjalan menghampiri mereka. Wajahnya tegang. "Anin, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara rendah yang penuh tekanan. Anindita akhirnya menatapnya. "Aku hanya ingin melihatnya. Bayu, aku ingin melihat mimpiku yang kamu pakai seperti setelan jasmu," jawabnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Beberapa tamu mulai memperhatikan drama yang sedang berlangsung. Merasa menjadi tontonan, Bayu menarik lengan Anindita dengan kasar, membawanya ke sudut yang sedikit lebih sepi di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan. "Jangan mulai, Anin. Aku mohon, jangan rusak hari ini," geramnya. Cengkeramannya di lengan Anindita mengencang. "Merusak harimu?" Anindita tertawa kecil, tawa tanpa rasa geli. "Kamu yang sudah merusak hidupku, Bayu."
Kamu mencuri mimpiku, dan sekarang kamu berdiri di sini, merayakannya dengan orang-orang yang telah menghinaku. Itu cuma angan-angan kosong, bentak Bayu. Suaranya mulai meninggi, kepanikannya berubah menjadi amarah. Aku yang membuatnya nyata. Kamu harusnya bersyukur. Bersyukur karena pengkhianatanmu. Bisikan Kirana terdengar dari belakang Bayu. Sudah kuduga, Mas. Dia pasti datang untuk membuat onar. Dia iri. Dia tidak suka melihatmu sukses. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Wajah Bayu memerah karena amarah dan rasa malu. Semua mata tertuju padanya. Harga dirinya sebagai seorang pria, sebagai seorang prayoga, terasa diinjak-injak di depan umum oleh wanita yang seharusnya tunduk padanya. Logikanya lenyap, digantikan oleh ego yang terluka. Cukup, teriaknya. Anindita mencoba untuk mengatakan sesuatu lagi, mungkin sebuah kalimat terakhir yang ingin ia sampaikan, namun ia tidak pernah mendapat kesempatan. Dengan dorongan kuat yang lahir dari puncak kemarahannya, Bayu mendorong dada Anindita dengan kedua tangannya. Pergi dari sini. Dunia seakan bergerak dalam gerakan lambat. Anindita terhuyung ke belakang. Matanya membelalak kaget. Hak sepatunya yang tidak terlalu tinggi kehilangan pijakan di lantai marmer yang licin. Ia jatuh. Tubuhnya terbanting ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memilukan, memecah keheningan yang mencekam. Untuk sesaat, semua orang terdiam, terkejut. Namun keheningan itu pecah bukan oleh suara simpati atau pertolongan. Keheningan itu dirobek oleh suara tawa. Tawa yang keras, nyaring, dan penuh kemenangan. Ratih dan Kirana tertawa terbahak-bahak. Mereka menunjuk ke arah Anindita yang tergeletak di lantai. Air mata mengalir di pipi mereka karena terlalu geli. Bagi mereka, ini adalah adegan penutup yang paling memuaskan. Wanita yang mereka benci akhirnya jatuh, terhina, di depan semua orang. Kemenangan mereka terasa mutlak. Anindita tidak langsung bangkit. Ia tetap di lantai, merasakan dinginnya marmer meresap ke kulitnya. Ia mendengar tawa mertua dan iparnya, melihat kilatan lampu kamera yang kini tertuju padanya, dan menangkap ekspresi puas di wajah pria yang masih ia panggil suami. Rasa sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Tapi di tengah puing-puing kehancuran itu, sesuatu yang baru lahir. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi kekecewaan, melainkan sebuah ketenangan yang dingin membeku. Ia mengangkat kepalanya perlahan, dan matanya yang basah kini memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya baja yang tak terpatahkan. Pertunjukan mereka mungkin sudah selesai, tapi pertunjukannya baru akan dimulai. Tawa Ratih dan Kirana yang meledak-ledak itu menggema di seluruh ruangan. Sebuah melodi kejam yang mengiringi adegan paling memalukan dalam hidup Anindita. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti, mengabadikan setiap detik penderitaannya untuk konsumsi publik. Para tamu berbisik-bisik, beberapa menatap dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu yang buas. Di lantai marmer yang dingin, Anindita tidak hanya merasakan sakit di tubuhnya, tetapi juga dinginnya pengkhianatan yang meresap hingga ke tulang. Ia melihat wajah Bayu, suaminya, yang berdiri membeku, sebuah patung yang dipahat dari keterkejutan, kemarahan, dan sekelumit rasa bersalah yang terlambat. Namun, di tengah puing-puing harga dirinya, sesuatu yang lain mulai bangkit. Bara api yang selama ini ia pendam, yang disiram oleh hinaan dan diremukan oleh pengabaian, kini menyala menjadi kobaran api yang dahsyat. Tawa itu perlahan mereda saat Anindita mulai bergerak. Bukan gerakan panik atau isak tangis yang mereka harapkan. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia menopang tubuhnya dengan satu tangan. Ia bangkit, perlahan, anggun, dan penuh martabat. Gaun putihnya yang sederhana kini sedikit ternoda, namun postur tubuhnya lebih tegak dari sebelumnya. Ia tidak menepis debu dari gaunnya. Ia tidak menyentuh pipinya yang basah oleh air mata yang telah mengering. Ia membiarkan semua itu menjadi bukti. Matanya yang tadi memancarkan luka kini berkilat dengan cahaya baja. Keheningan yang canggung mulai menyelimuti ruangan. Kuartet gesek berhenti bermain. Semua tawa dan bisik-bisik mati seketika. Tanpa sepatah kata pun,
Anindita mulai berjalan. Bukan menuju pintu keluar untuk menyembunyikan rasa malunya, melainkan lurus menuju podium kecil yang telah disiapkan untuk pidato pembukaan. Setiap langkahnya mantap dan terukur. Kerumunan tamu yang tadi menghalangi jalannya, kini menyingkir dengan sendirinya, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang berjalan menuju tahtanya. Wajah Bayu pucat pasi. Ratih dan Kirana berhenti tertawa. Mulut mereka sedikit terbuka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengira ia akan membuat keributan, menjerit, atau mengamuk. Mereka tidak pernah siap untuk menghadapi ketenangan ini. Pembawa acara, seorang pria muda yang tampak bingung, berdiri kaku di samping podium. Anindita bahkan tidak menatapnya. Ia hanya mengulurkan tangannya. Pria itu, yang terlalu terkejut untuk berpikir, secara refleks menyerahkan mikrofon yang ada di genggamannya. Anindita memegang mikrofon itu dengan erat. Ia berdiri di belakang podium, menatap lautan wajah di hadapannya. Ia menunggu. Ia menunggu hingga suara napas pun bisa terdengar. Lalu, ia mendekatkan mikrofon itu ke bibirnya. "Selamat malam." Suaranya terdengar jernih, kuat, dan tanpa getaran sedikit pun. Suara itu membelah keheningan seperti pedang. "Dan selamat datang di butik saya," kata saya. Itu mendarat seperti sebuah bom. Ruangan itu meledak dalam gelombang kejut yang sunyi. Rahang-rahang terjatuh. Mata membelalak tak percaya. Bayu terhuyung sedikit, seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. Wajah Ratih dan Kirana berubah dari kebingungan menjadi horor. Anindita melanjutkan. Suaranya kini membawa otoritas yang tak terbantahkan. "Malam ini, kita berkumpul untuk merayakan pembukaan sebuah mimpi. Mimpi yang saya bangun dari malam-malam tanpa tidur, dari setiap tetes keringat, dan dari setiap serpihan harapan yang saya miliki." Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti dan menatap lurus ke arah Bayu. "Beberapa dari Anda mungkin mendengar bahwa butik ini adalah visi dari suami saya. Itu tidak sepenuhnya salah. Beliau memang sangat terinspirasi oleh pekerjaan saya." Sindiran tajam itu mengenai sasarannya dengan presisi mematikan. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi kasihan, melainkan spekulasi dan keterkejutan. "Butik ini, Nirmala," lanjut Anindita, "dibangun bukan dengan nama besar Prayoga. Butik ini dibangun dengan dana warisan dari almarhum ayah saya, seorang pria sederhana yang mengajari saya nilai kerja keras dan kejujuran." Ia mengatakannya dengan lantang, sebuah deklarasi kemandirian finansial yang menghancurkan klaim keluarga Prayoga atas butik ini. "Setiap kain yang Anda lihat, setiap desain yang terpajang, setiap paku yang tertancap di dinding ini, dibiayai oleh uang saya. Uang yang tidak pernah tersentuh oleh keluarga suami saya." Untuk memperkuat kata-katanya, seorang pria berjas rapi yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu melangkah maju. Ia adalah pengacara Anindita. Di tangannya ada sebuah map kulit berwarna hitam. Ia mengangguk singkat ke arah Anindita. Sebuah konfirmasi bisu yang dilihat oleh semua orang. Seluruh kontrak, surat sewa gedung, dan izin usaha untuk butik ini terdaftar secara hukum atas nama saya, Anindita Lestari. Ia sengaja tidak menggunakan nama Prayoga. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai seorang wanita yang memiliki dan menjalankan bisnisnya sendiri. Kemudian, ia mengalihkan tatapannya yang sedingin es kepada 3 orang yang telah menghancurkannya. "Awalnya, butik ini saya bangun sebagai perwujudan mimpi pribadi. Tapi malam ini, setelah apa yang terjadi, saya sadar, butik ini punya tujuan yang lebih mulia." Suaranya melembut, namun kekuatannya justru bertambah. "Butik ini saya persembahkan untuk setiap wanita yang pernah jatuh, yang pernah diremehkan, yang suaranya direbut. Ini adalah bukti bahwa kita bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya." Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa tamu wanita, pelan pada awalnya, lalu semakin keras dan menyebar ke seluruh ruangan. Anindita mengangkat tangannya, meminta keheningan sekali lagi untuk kalimat penutupnya. Ia menatap lurus ke mata Bayu, lalu ke Ratih, dan terakhir ke Kirana.
Adapun untuk suami saya dan keluarganya, ia mengucapkan setiap kata dengan perlahan, membiarkannya menggantung di udara seperti vonis. Silahkan nikmati pertunjukan ini dari jauh. Mulai sekarang, nikmatilah kehancuran hidup kalian. Ia meletakkan mikrofon itu kembali ke podium dengan bunyi klik yang tegas. Kemudian, ia menoleh ke arah dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, petugas yang ia sewa sendiri. "Tolong," katanya dengan suara tenang namun tak terbantahkan. "Antar Tuan Bayu Prayoga, Nyonya Ratih Prayoga, dan Nona Kirana Prayoga ke pintu keluar. Pesta pribadi ini akan segera dimulai." Waktu seolah berhenti. Bayu, Ratih, dan Kirana berdiri membeku. Wajah mereka adalah topeng horor dan penghinaan. Para petugas keamanan bergerak maju dengan efisien. Tidak ada perlawanan. Mereka terlalu terkejut, terlalu dipermalukan untuk bisa melawan. Di bawah tatapan puluhan pasang mata dan kilatan kamera yang kini terasa seperti cambuk, mereka digiring keluar dari butik yang mereka kira milik mereka. Pintu kaca yang megah itu tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia yang baru saja mereka kuasai. Di dalam, Anindita berdiri tegak. Ia adalah nirmala, suci, tanpa cacat, dan terlahir kembali dari api pengkhianatan. Pertunjukannya telah selesai, dan ia adalah pemenangnya. Pintu kaca yang megah itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan, namun terdengar seperti dentuman meriam di tengah keheningan yang mencekam. Di luar, di bawah sorotan lampu jalan yang kejam, Bayu, Ratih, dan Kirana berdiri membeku, terisolasi dari dunia yang baru saja mereka kuasai. Di dalam, Anindita berdiri tegak di samping podiumnya. Untuk sesaat, seluruh ruangan menahan napas. Para tamu, para wartawan, para sosialita, semuanya menatap Anindita, mencoba mencerna drama kolosal yang baru saja mereka saksikan secara langsung. Kemudian, satu orang mulai bertepuk tangan. Lalu satu lagi. Dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan yang riuh dan gemuruh. Sebuah gelombang suara yang penuh kekaguman, simpati, dan dukungan. Anindita menarik napas dalam-dalam. Sebuah napas pertama yang terasa benar-benar bebas. Ia tersenyum, bukan senyum sabar yang palsu, melainkan senyum tulus yang mencapai matanya. Pesta yang sesungguhnya baru saja dimulai, katanya melalui mikrofon. Suaranya hangat dan mengundang. Silahkan nikmati hidangannya, dan selamat melihat-lihat koleksi pertama dari Nirmala. Seolah mantra sihir telah diucapkan, suasana tegang itu pecah menjadi kehangatan. Kuartet gesek mulai memainkan musik lagi, kali ini dengan irama yang lebih ceria. Para pramusaji kembali bergerak lincah, menawarkan sampanye dan canape. Namun, fokus semua orang bukanlah pada makanan atau minuman. Fokus mereka adalah Anindita. Ia turun dari podium dan langsung dikelilingi. Seorang editor majalah mode ternama menjabat tangannya dengan erat. "Nona Anindita, keberanian Anda malam ini sama indahnya dengan desain Anda. Saya harus mendapatkan wawancara eksklusif." Seorang desainer senior yang selama ini ia kagumi dari jauh menepuk pundaknya. "Kamu punya bakat dan yang lebih penting, kamu punya tulang punggung. Selamat datang di industri ini." Para wanita sosialita yang tadinya bersekutu dengan Ratih, kini berebut untuk berfoto dengannya, memujinya sebagai ikon feminis baru. Sementara itu, di luar pintu kaca, neraka baru saja dimulai. Saat Bayu, Ratih, dan Kirana digiring keluar, mereka disambut oleh badai kilatan kamera yang menyilaukan dan lautan mikrofon yang disodorkan ke wajah mereka. Para wartawan yang tadinya jinak kini berubah menjadi serigala lapar. "Tuan Bayu, benarkah Anda mencuri ide butik ini dari istri Anda?" "Nyonya Ratih, apa tanggapan Anda tentang perlakuan Anda terhadap menantu Anda?" "Nona Kirana, mengapa Anda menertawakan ipar Anda saat ia jatuh?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani mereka seperti peluru. Ratih, yang terbiasa menjadi pusat pujian, tidak sanggup menahan penghinaan ini. Matanya berputar ke belakang dan ia pingsan. Tubuhnya luruh ke pelukan Kirana yang menjerit panik. Kirana sendiri, yang biasanya paling tajam lidahnya, kini hanya bisa tergagap,
wajahnya pucat pasi di bawah cahaya kamera. Bayu berdiri membatu, tatapannya kosong. Citranya yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, sebagai pengusaha muda yang brilian, suami yang penyayang, anak yang berbakti, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Ia melihat pantulan dirinya yang menyedihkan di lensa kamera, seorang pria yang kalah telak, dipermalukan di depan seluruh dunia. Namun, ledakan yang sesungguhnya tidak terjadi di trotoar itu. Ledakan itu terjadi di dunia maya. Salah seorang tamu, seorang influencer muda dengan jutaan pengikut, telah menyiarkan seluruh kejadian itu secara langsung di akun media sosialnya. Video berdurasi 10 menit itu, dimulai dari momen Anindita jatuh, tawa kejam Ratih dan Kirana, hingga pidato pembalasan yang epik, menyebar lebih cepat dari api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu telah ditonton jutaan kali, dibagikan ratusan ribu kali, dan memicu tsunami komentar. Hashtag Anindita Bangkit, Nirmala Story, dan Karma Prayoga menjadi trending topik nomor 1, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga. Netizen dari berbagai kalangan mencurahkan dukungan mereka untuk Anindita. Meme bermunculan, menampilkan wajah Ratih dan Kirana yang sedang tertawa dengan tulisan, "Wajah kejahatan." Potongan pidato Anindita diubah menjadi kutipan-kutipan inspirasional. Butik Nirmala yang tadinya tidak dikenal, kini menjadi simbol perlawanan. Akun media sosial butik yang baru dibuat beberapa hari lalu kebanjiran pengikut. Situs webnya lumpuh karena terlalu banyak pengunjung. Di dalam butik, pesta masih berlangsung. Namun Anindita sudah merasakan getaran dari ledakan di luar sana. Ponselnya yang ia titipkan pada asistennya terus bergetar tanpa henti. Saat pesta akhirnya usai dan tamu terakhir telah pulang, Anindita akhirnya sendirian di tengah kerajaannya yang baru. Keheningan kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang damai. Ia berjalan perlahan, menyentuh gaun-gaun yang tergantung rapi, merasakan tekstur kain yang ia pilih dengan tangannya sendiri. Adrenalin mulai surut, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa, namun juga perasaan lega yang tak terkira. Ia berhenti di depan cermin besar berbingkai emas di salah satu sudut butik. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu bukanlah Anindita yang sama seperti pagi tadi. Matanya tidak lagi menyimpan kesedihan yang tersembunyi. Gaun putihnya yang sedikit kotor adalah lencana kehormatannya. Ia melihat seorang pejuang, seorang penyintas, seorang pemenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Ia merasa menjadi dirinya sendiri. Saat itulah ponselnya berdering. Nama pengacaranya, Pak Tirtayasa, muncul di layar. Ia menarik napas dan menjawab panggilan itu. "Selamat malam, Bu Anindita." "Sapa Pak Tirta?" Suaranya terdengar tenang dan profesional. "Saya hanya ingin mengabarkan, sesuai instruksi Anda tadi sore, surat gugatan cerai dan permohonan pembagian harta telah saya daftarkan secara online ke pengadilan. Prosesnya sudah dimulai." Anindita menutup matanya sejenak, merasakan beban terakhir terangkat dari pundaknya. "Terima kasih, Pak Tirta," jawabnya. Suaranya mantap. "Sama-sama, Bu. Selamat atas pembukaan butiknya. Seluruh Indonesia sedang membicarakan Anda." Anindita tersenyum kecil. "Ini baru permulaan," bisiknya setelah menutup telepon. Ia menatap kembali pantulan dirinya di cermin. Ledakan kebenaran telah terjadi. Kini, saatnya membangun kembali dunianya dari puing-puing masa lalu, sepotong demi sepotong, di atas fondasi kekuatannya sendiri. Fajar menyingsing di atas kota Jakarta, namun sinarnya terasa berbeda bagi Anindita. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia terbangun bukan karena suara alarm yang memaksanya menyiapkan sarapan untuk suami, melainkan oleh seberkas cahaya matahari yang menyelinap malu-malu melalui celah tirai di apartemen barunya. Ini adalah sebuah unit sederhana yang ia sewa beberapa hari sebelum malam pembukaan, sebuah tempat perlindungan rahasia. Keheningan menyelimutinya, bukan keheningan yang dingin dan menekan seperti di rumah mewah Prayoga, melainkan keheningan yang damai, yang terasa seperti pelukan hangat. Ia meraih ponselnya di meja nakas, dan dunianya yang baru meledak di depan matanya.
Namanya ada di mana-mana. Setiap portal berita utama menampilkan wajahnya di halaman depan. Kisah Cinderella modern, Anindita Lestari, wanita di balik butik Nirmala, skandal keluarga Prayoga, pengkhianatan dan pembalasan yang elegan, pidato viral Anindita menginspirasi jutaan wanita. Video pidatonya telah menjadi lagu kebangsaan bagi mereka yang tertindas. Wajahnya, yang dulu hanya dikenal di lingkaran terbatas, kini menjadi simbol kekuatan. Roda itu telah berputar dengan kecepatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Efek dari ledakan kebenaran malam itu terasa instan. Pagi itu, saat ia tiba di butik Nirmala 1 jam sebelum waktu buka, ia disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Puluhan orang sudah mengantre di depan pintu. Bukan hanya sosialita atau pecinta mode, tapi juga mahasiswi, ibu-ibu muda, wanita karir, semua datang dengan tatapan penuh kekaguman. Ketika pintu akhirnya dibuka, butik itu langsung diserbu. Mereka tidak hanya membeli gaun, mereka membeli sepotong cerita, sepotong keberanian. Seorang ibu muda memeluknya sambil menangis, berbisik, "Terima kasih sudah menunjukkan pada kami bahwa kami tidak sendirian." Anindita, yang tadinya bersiap untuk menjadi seorang pebisnis yang tangguh, menyadari bahwa ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia bergerak dengan keanggunan dan efisiensi yang mengejutkan. Ia melayani pelanggan, memberikan saran mode dengan senyum tulus, dan mengelola stafnya yang kewalahan dengan ketenangan seorang jenderal. Saat media datang untuk wawancara dadakan, ia tidak lagi menghindar. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan cerdas dan jujur, tanpa menjelek-jelekan keluarga Prayoga, namun juga tanpa menyembunyikan kebenarannya. Nirmala bukan dibangun di atas dendam, katanya kepada seorang wartawan TV nasional. Nirmala dibangun di atas harapan. Harapan bahwa setiap wanita bisa menemukan kembali kekuatannya, tidak peduli seberapa keras ia dijatuhkan. Di tengah kesibukan itu, ia menerima telepon dari pengacaranya, Pak Tirta. "Bu Anindita, ada perkembangan. Pihak Tuan Bayu tidak akan menentang gugatan cerai. Mereka ingin menyelesaikan ini secepat dan setenang mungkin." Anindita tersenyum tipis. Tentu saja mereka ingin tenang. Mereka tidak punya pilihan lain. "Baik, Pak. Lakukan apa yang harus dilakukan." Setelah menutup telepon, ia segera membuka daftar kontak di ponselnya. Ia menemukan nama Bayu, mertua Ratih, dan Kirana. Tanpa ragu, jarinya menekan tombol blokir untuk ketiganya. Klik, klik, klik. 3 suara kecil itu terasa seperti suara pintu penjara yang ditutup selamanya. Ia telah membangun benteng di sekeliling hidupnya yang baru, dan tidak ada satupun dari masa lalunya yang akan diizinkan masuk. Sementara roda Anindita berputar ke atas, roda keluarga Prayoga terjun bebas ke dalam jurang. Di rumah besar mereka, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Tirai-tirai tebal ditutup rapat, seolah mencoba menghalau dunia luar yang kini begitu memusuhi mereka. Telepon rumah dan ponsel mereka berdering tanpa henti. Panggilan dari wartawan, dari kolega bisnis yang penasaran, dan dari kerabat jauh yang ingin tahu gosip terbaru. Tak satu pun panggilan itu dijawab. Bayu duduk di ruang kerjanya yang gelap, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Video penghinaannya diputar berulang-ulang di berbagai platform. Wajahnya yang pucat, dorongannya yang kasar, dan ekspresi terkejutnya saat Anindita mengambil alih podium. Ia telah menjadi penjahat nasional. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka dengan kasar. Ayahnya, Tuan Prayoga Senior, seorang pria bertangan besi yang jarang menampakkan diri, berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam karena amarah. Ia tidak marah karena Bayu menyakiti Anindita. Ia marah karena Bayu telah mencoreng nama keluarga. "Lihat apa yang telah kau lakukan," bentaknya. Suaranya menggelegar. "Bodoh, kau menghancurkan reputasi yang kubangun selama 40 tahun hanya karena seorang wanita." Ia melempar sebuah tablet ke atas meja. Sebuah berita utama terpampang di layar. Saham Prayoga Corp anjlok 15% pasca skandal butik Nirmala. Investor utama kita dari Singapura baru saja menelepon. Mereka menarik seluruh dana mereka. Ini semua karena ulahmu.
Di lantai atas, Ratih terbaring lemah di tempat tidurnya yang mewah. Ia menolak makan, menolak bicara. Dunianya telah runtuh. Teman-teman sosialitanya, yang dulu selalu memujinya, kini menghindarinya. Grup gosip online mereka penuh dengan cemoohan tentangnya. Ia, sang ratu sosialita, telah menjadi bahan tertawaan. Kirana, di kamarnya sendiri, merasakan neraka yang berbeda. Media sosial, yang dulu menjadi panggungnya, kini menjadi tiang gantungan baginya. Setiap unggahan lamanya dibanjiri komentar kebencian. Ia mencoba membalas, mencoba menyalahkan Anindita, tapi setiap kata yang ia ketik justru menjadi bumerang yang membuatnya tampak lebih menyedihkan. Roda itu terus berputar tanpa ampun. Bisnis-bisnis lain milik keluarga Prayoga mulai merasakan dampaknya. Restoran-restoran mereka sepi pengunjung. Proyek properti mereka mandek karena calon pembeli membatalkan pesanan. Nama, Prayoga, yang dulu identik dengan kemewahan dan kekuasaan, kini identik dengan arogansi dan penindasan. Malam itu, setelah hari terpanjang dan tersukses dalam hidupnya, Anindita akhirnya menutup pintu butik Nirmala. Ia tidak langsung pulang. Ia berdiri sejenak di depan etalase kacanya, menatap manekin-manekin yang mengenakan hasil karyanya. Lampu-lampu kota berkelip di sekelilingnya, memantulkan cahaya di matanya yang lelah namun bersinar. Ia tidak merasakan kegembiraan dari kejatuhan mereka. Ia hanya merasakan kelegaan. Keadilan, terkadang, tidak datang dari pengadilan, tapi dari perputaran roda kehidupan itu sendiri. Ia telah merebut kembali takdirnya, bukan dengan membalas, tapi dengan membangun sesuatu yang indah dari puing-puing rasa sakitnya. Dan ini, seperti yang ia katakan pada dirinya sendiri, barulah permulaan. Beberapa minggu berlalu, dan musim telah berganti di dalam rumah besar keluarga Prayoga. Musim dingin yang beku dan tak berkesudahan telah tiba. Kemegahan rumah itu kini terasa seperti sebuah mausoleum yang dingin, sebuah monumen untuk kejayaan yang telah mati. Debu-debu tipis mulai melapisi perabotan mahal yang tak tersentuh, dan keheningan yang berat menyelimuti setiap ruangan. Tuan Prayoga Senior telah mengasingkan diri, mengurus sisa-sisa kerajaannya yang runtuh dan nyaris tak pernah berbicara dengan putranya. Ia telah menarik semua fasilitas Bayu, memaksanya untuk merasakan konsekuensi dari tindakannya. Di tengah reruntuhan ini, setiap anggota keluarga menghadapi nerakanya masing-masing. Ratih, yang dulu adalah ratu lebah yang agung, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar yang gelap, menatap kosong ke langit-langit, menolak bertemu siapapun. Wajahnya yang dulu terawat sempurna kini kuyu dan sembab karena tangisan di malam hari. Kirana, di sisi lain, terperangkap dalam penjara digital yang ia ciptakan sendiri. Ia tak bisa berhenti menggulir layar ponselnya, membaca setiap komentar kebencian, setiap artikel yang mencemooh keluarganya, menyiksa dirinya sendiri dengan bukti-bukti kejatuhan mereka. Dan Bayu, ia menemukan pelariannya di dasar botol. Setiap hari adalah kabut yang sama, kabut yang terbuat dari alkohol mahal dan penyesalan yang membakar. Ia akan memutar ulang video malam itu, lagi dan lagi, melihat wajah Anindita yang tenang saat bangkit, mendengar pidatonya yang menusuk, dan menyaksikan dirinya sendiri digiring keluar seperti seorang kriminal. Ia mencoba membenci wanita itu, menyalahkannya atas semua ini. Namun, di saat-saat paling jujur di tengah malam, ia tahu, satu-satunya orang yang patut disalahkan adalah pria menyedihkan yang menatapnya dari cermin. Keputusasaan adalah motivator yang kuat. Kirana, yang paling tidak sabar, adalah yang pertama bertindak. Didorong oleh keyakinan arogan bahwa ia bisa membalikan keadaan dengan konfrontasi, ia pergi ke butik Nirmala. Ia datang di jam sibuk, saat butik itu penuh sesak. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia menerobos kerumunan, mencari Anindita. Ketika ia menemukannya sedang membantu seorang pelanggan, Kirana langsung berteriak, "Anindita, kamu puas sekarang?" Serunya, suaranya melengking dan penuh drama. "Kamu puas sudah menghancurkan keluarga kami? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Wanita tidak tahu diuntung. Semua aktivitas di butik berhenti. Pelanggan menatap dengan kaget.
Staf Anindita segera bergerak untuk membentuk barikade pelindung di sekeliling bos mereka. Namun, Anindita hanya mengangkat tangannya dengan tenang, memberi isyarat agar mereka mundur. Ia menatap Kirana, bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan yang nyaris seperti kasihan. "Kirana," katanya, suaranya tenang namun tegas, "ini adalah tempat usaha. Jika kamu tidak berniat untuk berbelanja, saya persilahkan kamu untuk pergi." "Pergi? Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu harus membayar semua ini." Kirana mencoba melangkah maju, namun dua orang petugas keamanan yang sigap langsung menghalangi jalannya. "Satu-satunya orang yang harus membayar adalah mereka yang memiliki utang," balas Anindita dengan dingin. "Dan utang keluargamu bukanlah padaku. Sekarang, tolong pergi, atau saya akan memanggil pihak berwenang." Melihat wajah-wajah pelanggan yang menatapnya dengan jijik dan kilatan kamera ponsel yang mulai merekam, Kirana akhirnya menyadari kesalahannya. Ia telah mengubah dirinya dari korban, dalam versinya sendiri, menjadi penjahat di depan umum. Dengan wajah merah padam karena malu dan marah, ia berbalik dan lari keluar dari butik, diiringi oleh bisikan dan tawa kecil dari para pengunjung. Upaya pertamanya gagal total, dan justru semakin mempermalukan dirinya sendiri. Upaya kedua datang dari Ratih. Setelah berminggu-minggu mengurung diri, ia akhirnya menyadari bahwa kebanggaan tidak akan mengembalikan statusnya. Ia harus mencoba taktik yang berbeda, belas kasihan. Entah bagaimana, ia berhasil mendapatkan nomor ponsel baru Anindita dari seorang kerabat jauh yang masih bersimpati. Suatu malam, saat Anindita sedang memeriksa laporan penjualan, ponselnya berdering menampilkan nomor tak dikenal. "Halo, Anin, ini Mama." Sebuah suara serak dan penuh isak tangis terdengar dari seberang. Anindita terdiam sejenak. "Anin, tolong, Nak, maafkan Mama. Mama salah. Mama sudah menerima hukuman Mama. Tolong, jangan sakiti Bayu lebih dari ini. Dia anak Mama satu-satunya. Dia hancur. Anin." Kesehatan Mama juga menurun drastis sejak kejadian itu. Itu adalah sebuah pertunjukan yang dirancang dengan sempurna, penuh dengan air mata dan permohonan yang menyayat hati. Anindita yang dulu pasti akan luluh. Tapi wanita yang memegang telepon itu bukan lagi Anindita yang dulu. Ia mendengarkan semua itu dengan sabar hingga Ratih selesai. "Tante Ratih," Anindita memulai, sengaja menggunakan panggilan formal yang menciptakan jarak. "Saya turut prihatin dengan kondisi Tante dan juga Bayu. Tapi masalah antara saya dan Bayu sedang diurus oleh pengadilan. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tapi kamu bisa mencabut gugatanmu. Kamu bisa memaafkannya." "Isak Ratih, memaafkan adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan, Tante," jawab Anindita dengan tenang. "Tapi melanjutkan hidup adalah pilihan saya. Saya harap Tante juga bisa mulai melakukannya. Selamat malam." Dengan itu, ia mengakhiri panggilan. Jarinya kembali menekan tombol blokir. Tembok pertahanannya tetap kokoh. Upaya terakhir, yang paling putus asa, datang dari Bayu. Suatu malam, setelah menenggak hampir sebotol whisky, didorong oleh campuran alkohol dan kenangan, ia mengendarai mobilnya ke apartemen Anindita. Ia menunggu di lobi yang sepi, penampilannya acak-acakan, kemejanya kusut, dan matanya merah. Ketika Anindita akhirnya pulang setelah bekerja lembur, ia melihat sosok yang hampir tidak ia kenali itu berdiri menghalangi jalannya. "Anin," panggilnya. Suaranya serak. Anindita berhenti. Hatinya mencelos sesaat melihat betapa hancurnya pria di hadapannya. "Bayu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku perlu bicara denganmu." Ia melangkah maju. Aroma alkohol menguar dari tubuhnya. "Anin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku monster. Aku dibutakan oleh ego, oleh tekanan Mama. Tapi aku masih mencintaimu. Anin, aku bersumpah." Ia mencoba meraih tangan Anindita, namun wanita itu melangkah mundur. "Jangan, Bayu." Melihat penolakan itu, pertahanan terakhir Bayu runtuh. Ia jatuh berlutut di lantai lobi yang dingin. Ia menangis.
Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Aku mohon, Anin, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan semuanya demi kamu. Kita bisa mulai lagi, di mana saja. Ingat janji kita di danau dulu? Aku akan menjadi pria itu lagi untukmu. Aku mohon. Untuk sesaat, Anindita goyah. Melihat pria yang pernah ia puja dalam keadaan begitu menyedihkan adalah sebuah siksaan. Sebuah bagian kecil dari hatinya merasa iba. Tapi kemudian, ingatan lain muncul dengan kuat. Rasa dingin lantai marmer di punggungnya, suara tawa yang kejam, dan tatapan kosong di mata Bayu saat ia mendorongnya. Ingatan itu adalah penawarnya. Ia menatap Bayu yang masih berlutut. "Bangun, Bayu," katanya. Suaranya lembut namun tanpa kehangatan. "Pria yang kucintai di danau itu sudah lama mati. Dan kau yang membunuhnya. Tidak ada yang bisa kita mulai lagi. Semuanya sudah berakhir." Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan menuju lift. Tidak menoleh ke belakang. Pintu lift tertutup, memisahkannya dari masa lalunya untuk selamanya. Di dalam apartemennya, ia bersandar di pintu, akhirnya membiarkan beberapa tetes air mata jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Di bawah sana, Bayu masih berlutut di lobi yang kosong, seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya, cintanya, dan jiwanya. Upaya putus asa mereka telah gagal, karena mereka mencoba memperbaiki sesuatu yang telah mereka hancurkan hingga menjadi debu. 1 tahun, 365 hari yang terasa seperti seumur hidup, namun juga berlalu secepat kilat. 1 tahun sejak malam yang mengubah segalanya. Di sebuah gedung bergaya kolonial yang sedang direnovasi di salah satu sudut paling strategis di Jakarta, Anindita berdiri di tengah-tengah debu dan suara ketukan palu. Ia mengenakan helm proyek berwarna putih dan rompi keselamatan di atas blus sutra dan celana palazzo rancangannya sendiri. Di hadapannya, sebuah spanduk besar terbentang. "Nirmala, cabang kedua. Segera hadir." Senyum tipis namun penuh kepuasan terukir di bibirnya. Ini adalah bukti nyata dari kemenangannya. Dalam 1 tahun, nama Anindita Lestari dan butik Nirmala telah menjadi fenomena. Ia bukan lagi sekadar pemilik butik, ia adalah sebuah jenama. Kisahnya, yang awalnya viral karena drama, kini bertahan karena kualitas dan integritasnya. Desain-desainnya yang memadukan warisan budaya dengan keanggunan modern dipuji oleh para kritikus mode paling pedas sekalipun. Ia telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi, tampil di sampul majalah bisnis, dan menjadi pembicara yang paling dicari dalam seminar-seminar kewirausahaan wanita. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sensasi sesaat. Ia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Kemenangannya bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja keras tanpa henti, dedikasi, dan visi yang jelas. Saat ia sedang berdiskusi dengan arsiteknya, asistennya datang membawakan tablet. "Bu Anin, ada berita baru," katanya pelan. Di layar tablet itu, terpampang sebuah artikel dari portal berita gosip. Judulnya mencolok, "Aset terakhir keluarga Prayoga dilelang, Ratih Prayoga terlihat di Pegadaian." Di bawahnya, ada sebuah foto buram yang diambil dari jarak jauh, menunjukkan seorang wanita yang tampak tua dan kelelahan, mengenakan pakaian sederhana dan kacamata hitam besar, sedang berjalan keluar dari sebuah kantor Pegadaian. Meskipun buram, Anindita bisa mengenali postur tubuh ibu mertuanya itu. Di artikel lain, disebutkan bahwa Bayu Prayoga secara resmi dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar utang-utangnya di bank. Rumah mewah yang dulu menjadi penjara emas Anindita telah disita. Anindita menatap foto itu sejenak. Tidak ada percikan kegembiraan di hatinya. Tidak ada sorak-sorai kemenangan yang sunyi. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang aneh. Sebuah titik di akhir sebuah kalimat yang panjang. Ia mengembalikan tablet itu kepada asistennya. "Terima kasih infonya," katanya dengan nada datar. Lalu kembali fokus pada denah bangunan di hadapannya. Manisnya kemenangan, bagi Anindita, ternyata bukanlah rasa yang meledak-ledak seperti sampanye. Rasanya lebih seperti secangkir teh hangat di sore hari yang tenang.
Sebuah kelegaan yang meresap perlahan, menenangkan jiwa. Kemenangannya tidak terletak pada penderitaan mereka, melainkan pada kedamaian dan kesuksesan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi perlu melihat ke belakang, karena semua yang ia butuhkan ada di masa depan. Ia ingat, beberapa bulan setelah perceraiannya resmi, ia tanpa sengaja bertemu Bayu di sebuah lobi hotel. Pria itu tampak jauh lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya permanen, dan pesonanya yang dulu memikat telah lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan. Ia mencoba menyapanya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi Anindita hanya mengangguk sopan dan terus berjalan, seolah melewati orang asing. Bukan karena benci, tapi karena Bayu benar-benar telah menjadi orang asing baginya. Pria itu adalah bagian dari bab yang sudah ia tutup, dan ia tidak punya keinginan untuk membacanya kembali. Kemenangan Anindita juga terasa dalam hal-hal kecil. Saat ia bisa menelepon ibunya di kampung dan mengatakan bahwa ia akan merenovasi total rumah masa kecil mereka. Saat ia bisa memberikan beasiswa penuh kepada beberapa gadis muda berbakat dari desanya untuk belajar desain. Saat ia bisa duduk sendirian di balkon apartemennya yang nyaman, menyeruput kopi pagi tanpa rasa takut atau cemas, hanya ditemani oleh pikirannya sendiri yang jernih. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Kebebasan. Malam itu, setelah seharian penuh bekerja, Anindita memutuskan untuk makan malam sendirian di sebuah restoran Jepang yang tenang. Saat sedang menikmati makanannya, ia melihat sepasang suami istri di meja seberang. Sang suami dengan lembut menyisihkan sepotong udang dari mangkuknya ke mangkuk istrinya, dan mereka tertawa bersama karena sebuah lelucon kecil. Pemandangan itu tidak membuatnya sedih atau iri. Sebaliknya, ia tersenyum. Ia tahu bahwa cinta yang tulus dan sederhana seperti itu ada di dunia. Pengalamannya dengan Bayu tidak membuatnya sinis terhadap cinta. Itu justru membuatnya lebih bijaksana. Itu membuatnya tahu persis apa yang ia inginkan dan apa yang tidak akan pernah ia tolerir lagi. Ia menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah membangun kerajaan bisnis atau melihat musuh-musuhnya jatuh. Kemenangan terbesarnya adalah menemukan kembali dirinya sendiri. Anindita yang dulu terkubur di bawah ekspektasi, hinaan, dan pengabaian, kini telah lahir kembali. Ia utuh. Ia kuat. Ia bahagia. Saat ia membayar tagihannya dan berjalan keluar dari restoran, angin malam yang sejuk menyambutnya. Ia mendongak menatap langit kota yang bertabur bintang buatan dari lampu-lampu gedung pencakar langit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan jatuh cinta lagi. Mungkin tidak. Mungkin bisnisnya akan semakin besar. Mungkin ia akan menghadapi tantangan baru. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut. Ia telah menghadapi badai terburuk dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Manisnya kemenangan bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menaklukkan ketakutan di dalam diri sendiri. Dan dalam hal itu, Anindita telah menang telak. Langit Jakarta perlahan beralih warna dari bludru hitam ke nila, lalu ke semburat jingga yang lembut di ufuk timur. Di puncak salah satu gedung pencakar langit yang paling prestisius, di dalam sebuah gria tawang yang dindingnya lebih banyak terbuat dari kaca daripada beton, Anindita berdiri di balkonnya yang luas. Angin pagi yang sejuk menerbangkan ujung piyamanya yang terbuat dari sutra, membawa aroma kota yang baru terjaga. Di tangannya, secangkir teh melati hangat mengepulkan uap, menghangatkan telapak tangannya. Ini adalah ritual paginya. Menyaksikan fajar menyingsing di atas kota yang pernah menjadi saksi bisu kejatuhannya, dan kini menjadi panggung kemenangannya. Apartemen ini adalah dunianya. Berbeda 180 derajat dari rumah mewah prayoga yang penuh dengan perabotan berat, warna-warna gelap, dan kenangan yang menyesakan. Di sini, segalanya ringan dan lapang. Dindingnya berwarna putih gading, perabotannya minimalis dengan sentuhan kayu alami dan kuningan. Tanaman-tanaman hijau yang subur diletakkan di setiap sudut, memberikan kehidupan dan kesegaran. Tidak ada foto pernikahan yang menyedihkan. Tidak ada barang-barang yang dipilih untuk mengesankan orang lain. Setiap benda di apartemen ini adalah cerminan jiwanya. Lukisan abstrak penuh warna yang dulu dihina kini tergantung dengan bangga di dinding utama,
buku-buku seni dan sastra bertumpuk rapi di rak, dan sebuah ruang kerja yang luas dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap langsung ke jantung kota. Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah sebuah suaka, sebuah istana yang ia bangun di atas awan. Ia menyeruput tehnya perlahan. Matanya menatap hamparan lampu kota yang satu persatu mulai padam, digantikan oleh cahaya matahari yang semakin benderang. Ia tidak lagi melihat masa lalunya saat menatap ke bawah sana. Ia tidak lagi teringat pada rasa sakit, penghinaan, atau pengkhianatan. Luka-luka itu telah sembuh. Bekasnya memang masih ada, bukan sebagai pengingat akan rasa sakit, melainkan sebagai peta yang menunjukkan sejauh mana ia telah berjalan. Bekas luka itu telah menjadi bagian dari kekuatannya, sebuah pengingat bahwa ia bisa bertahan dari badai apapun. Rasa benci dan keinginan untuk balas dendam telah lama menguap, digantikan oleh perasaan yang jauh lebih dalam dan memuaskan, kedamaian. Kedamaian yang ia temukan bukan dalam kejatuhan musuh-musuhnya, melainkan dalam kebangkitan dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi eksternal, melainkan dari penerimaan diri yang utuh. Ia tidak lagi membutuhkan tepuk tangan orang lain untuk merasa berharga. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk merasa lengkap. Ia adalah matahari bagi alam semestanya sendiri, dan semua planet di sekelilingnya berputar mengelilingi cahayanya. Setelah tehnya habis, ia masuk kembali ke dalam. Ia tidak langsung bersiap-siap untuk bekerja. Sebaliknya, ia berjalan ke ruang kerjanya. Di atas meja sketsa yang besar, terbentang selembar kertas kosong. Ia mengambil sebuah pensil arang, dan tanpa berpikir, tangannya mulai menari di atas kertas. Goresan-goresan yang lahir bukan dari tuntutan koleksi baru atau tenggat waktu, melainkan dari luapan kegembiraan murni. Ia menggambar siluet gaun malam yang terinspirasi dari kelopak bunga anggrek bulan yang sedang mekar. Desainnya berani, asimetris, namun tetap memancarkan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Ia tersenyum saat menggambar. Ia telah kembali ke esensi mengapa ia mencintai pekerjaan ini, untuk menciptakan keindahan. Ponselnya di atas meja bergetar pelan, menampilkan sebuah notifikasi. Sebuah pesan dari seorang teman baru, seorang arsitek yang ia temui di salah satu acara amal. "Selamat pagi, Anin. Kopi kapan-kapan?" Pesan itu singkat dan santai. Anindita tersenyum. Ia tidak terburu-buru membalasnya. Dunianya tidak lagi berputar di sekitar ekspektasi romantis. Ia menikmati pertemanannya, menikmati percakapan yang cerdas dan tawa yang tulus tanpa ada agenda tersembunyi. Mungkin suatu saat nanti hatinya akan siap untuk membuka lembaran baru dengan seseorang. Mungkin juga tidak. Ia tidak lagi cemas akan hal itu. Ia bahagia dengan dirinya sendiri, dan